Oke, selamat datang kembali di channel Dana Kristiawan Official, channel yang akan membantu Anda go internasional dengan beasiswa, research grant, fellowship, visiting scholar, dan lain sebagainya. Saat ini kita istimewa, kedatangan tamu dari jauh, dari Pulau Dewata, pulau yang indah, yaitu Pulau Bali. Tamu kali ini adalah Bapak, ya Bapak atau Kak nih, sepertinya masih muda ini ya. Kak Freddy, ya Kak Freddy. Beliau ini adalah eh, salah satu dosen masih aktif mengajar di Bali Institute of Design and Business Indonesia. Ya, kita kedatangan tamu Dr. Freddy Hendrawan. Beliau ini sangat istimewa sekali. Kenapa istimewa? Istimewa karena beliau telah menaklukkan beasiswa yang sangat diidam-idamkan oleh para pemburu beasiswa, yaitu beasiswa AS atau Australia Award Scholarship, di mana sangat-sangat sulit untuk mendapatkan beasiswa ini ya. Mungkin ya mitos ya kalau Jawa Bali ini susah mendapatkan beasiswa ini. Apakah benar itu mitos atau bukan? Nanti kita akan bongkar sama-sama rahasianya supaya kita dapat belajar bersama pada pertemuan eh, yang sangat indah ini. Kita akan mengkulik-kulik rahasia Kak Freddy Hendrawan dalam meraih beasiswa. Halo, selamat datang. Selamat ya sore ya. Di sini 4.10, mungkin 4.10 sore. Ini di Bali jam 5.10 ya Kak Freddy. Selamat datang Kak Freddy. Ya, makasih Kak Dana. Selamat sore. Jadi ya kita selisih 1 jam ya, selisih dikit aja. Padahal cuma berseberangan aja bisa nih saling berkunjung bener. Siap. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana Kak Freddy dapat menaklukkan beasiswa yang dinanti-nantikan banyak orang, dan itu sangat spesial sekali. Dan Kak Freddy ini luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena beliau tidak hanya lolos satu, tetapi dua sekaligus. Jadi saya lolos beasiswa LPDP, beliau bersama saya datang untuk interview. Sampai ke tahap interview, tapi beliau mengundurkan diri karena sudah terima di AS. Jadi kita akan bahas sekarang. Oke, sebelumnya gimana kabarnya? Mungkin bisa diperkenalkan. Sekarang lagi sibuk apa, Pak Freddy? Ya, makasih Kak Dana, itu memori Surabaya ya. Kita bersama-sama 2017 ya waktu itu. Ya, Memori Surabaya masih keinget banget. Ya, jadi baik, terima kasih Kak Dana diundang di podcastnya ini. Jadi ini menarik banget ya untuk sharing-sharing pengalaman juga. Sebenarnya tidak menggurui ya di sini ya, sekedar sharing karena mungkin setiap orang nanti akan memiliki pengalaman yang beda-beda. Jadi saya Fred Rawan, biasa dipanggil Freddy. Jadi saya mengajar, saya seorang dosen ya di Institut Desain dan Bisnis Bali. Udah dari tahun 2013. Sekarang fokusnya ya ngajar dan meneliti ya. Sekembalinya dari selesai studi S3, fokus untuk menjadi researcher dan juga sebagai tenaga pengajar. Jadi ya dinikmati saja, memang alurnya seperti ini, seperti itu. luar biasa sekali. Jadi Kak Freddy ini lolos beasiswa untuk S3 ya, PhD ya. Ya, benar. Kita Di waktu itu di tahun 2017. ya. Mm-mm. eh dan untuk program PhD di jurusan arsitektur ya. Ya, di architecture dan kalau tadi Kak Dana bilang mitos untuk Ya, Jawa Bali itu eh, mungkin
bisa untuk sebagian orang dikatakan half itu mitos, halfnya itu fakta kayak gitu. Karena memang pengalaman saya Ya. pribadi dan teman-teman kayak gitu itu memang sedikit banget yang lolos dari mungkin Bali dan Mhm. Jawa ya mungkin kurang lebih seperti itu karena saya nggak tahu kalau Jawa seberapa banyak. Tapi kalau dari pengalaman di Bali sendiri ini pun kita kayak malah nggak punya kayak perkumpulan yang solid, bukan solid yang banyak banget. Kalau ketemu pun paling ketemu 2 orang, 3 orang gitu yang dan bahkan di tahun yang sama itu waktu kita ada namanya PDT ya. Jadi setelah diterima kita ada pre-departure training. Itu kurang lebih saya waktu itu 5 minggu. Mhm. Itu yang dari Bali cuma 2 orang aja. Nah, Wow. itu yang untuk PhD gitu, yang untuk Mhm. PhD untuk master waktu itu nggak ada gitu. Jadinya itu di tahun 2017. Apakah Dan ada yang dari Jawa? Sorry. dari Jawa ada, dari Jawa. Hmm. Mataram, Mataram waktu itu ada satu, kalau nggak Ya, salah. ya. Dua, sorry dua kayaknya. Kemudian Nusa Tenggara Timur itu lumayan. Jawa ada berapa, Mat- Kak Freddy? Jawa, Jawa kurang lebih berapa kemarin ya? Sekitaran. Bentar. Kayaknya cuma 2 atau 3 deh kayaknya. Oke, Itu pun Jawa berarti sampai sampai Jakarta ya hitungannya ya. ya, ya. Berarti anu ya, tetap masih ada kesempatan ya, walaupun kecil. Kecil kesempatannya karena proporsinya juga kecil ya Kak Dana ya. Karena setahu Ya. saya AS ini kan ada porsinya ya. Hmm. Mungkin karena tadi Kak Dana mention masalah di LPDP. eh, Perbedaannya kalau di AS ini memang dari tahun ke tahun itu kuotanya itu selalu sama. Hmm. Eh, Perbedaan adalah ketika waktu COVID aja. Waktu COVID mungkin ada penurunan ya, karena Ya. penyesuaian masalah keuangan dan apa. Tapi kalau kuota itu pasti mereka mencari total 300 Ya. penerima beasiswa setiap Ya. tahun itu kalau tidak salah 80%-nya ya, 70 atau 80%-nya itu untuk master. Ah, Sisanya untuk PhD oke, kayak gitu. oke. Jadi ingat banget pas tahun 2017 pesaingnya itu kayaknya sampai 15.000 ya, 5.000 atau 15.000 saya lupa. Kayaknya 15.000 disaring jadi Oke, 600. Kemudian oke. dari 600 masuk shortlisting untuk interview, masuk jadi ke 300 yang PhD kayaknya kurang lebih cuma 20 sampai 30 orang aja. Wow, wow. Oke. Gitu. eh untuk pertanyaan awal-awal ini, kenapa AS? Kenapa? Apakah ada perasaan minder atau perasaan ya nothing tulus lah, coba-coba berhadiah atau memang, wah ini saya sudah yakin, saya sudah tahu nih strategi, saya pasti yakin 100% bahwa saya diterima, atau perasaan waktu dulu gimana Kak? Ini supaya teman-teman para pendengar di YouTube Dana Kristiawan Official ini bisa mendapat pencerahan. Kak. Oke, jadi kenapa AS? Eh, karena bukan masalah itu sebenarnya bukan target utama ya waktu itu sebenarnya. Karena waktu itu memang dari 2015 udah dari ada temen lah ngajakin ayo nyari S3 secara mental belum siap apa gitu. Kemudian adalah kesempatan waktu itu untuk mendapatkan kesempatan pelatihan bahasa Inggris yang di Bandung nih barengan sama Kak Dana ini. Nah itu Hmm. di Bandung selama kurang lebih 3 bulan. Itu jujur itu minder saya. Jujur ini mungkin Kak Dana nggak tahu juga. Mindernya adalah gini, kan waktu itu dapat yang di Bandung ya kita ya Kak Ya, Dana ya dapat di Bandung. ya, Karena dia disebar ya ada di Malang, di Surabaya, ada di Bandung. Nah waktu itu cuma berpikir aja, oh ada nih pelatihan bahasa Inggris. Habis itu ya, punya nih IELTS basic untuk apply. Lolos, ya udah hanya untuk have fun aja gitu loh ke ya, Bandung. Gitu. Ternyata ketika udah di kelas, ketika ada dosennya nanya atau ke teman-teman atau diskusi, loh kok ini semua udah pada nyiapin proposal untuk S3, sudah ada ngubungin supervisor, yang mikirnya, lah aku ngapain di sini ya kok kayak paling kecil banget kayak gitu. Nih, wow, tujuanku apa ini gitu nggak ada tujuan. Akhirnya dari situ belajar tuh. Mulai belajar, oh ada proposal, ada apa. Makanya 2016 ini
eh, mulainya itu adalah nyebar, pokoknya di list apa aja beasiswanya dari yang Hmm, pemerintah Indonesia, dari Australia, dari waktu itu sampai nyoba yang university scholarship juga kayak gitu Kak oke. Dana. Nyoba-nyoba semua, eh, lempar jaring, kemudian mulai tertariknya adalah, nah ini sebenarnya untuk teman-teman yang Hmm, menyimak ini nanti ya, teman-temannya sangat beruntung sekarang. eh, AS itu memberikan informasi yang sangat detail sekarang, plus banyak penerima beasiswanya juga sharing. Beda kayak zaman aku hmm, dulu itu cenderung apa ya, banyak kan masih lihat blog orang ya, ya, itu, ya. blog orang untuk mengetahui apa strateginya. Nah, singkat cerita nyebar semuanya. Akhirnya itu ada beberapa, alhamdulillahnya dapat itu waktu itu di NTUST Taiwan. Hmm, Itu University Scholar itu sebelum LPDP juga diterima, tapi partial scholarship, harus kerja di sana jadi assistant researcher kayak gitu. Terus itu berpikir masa sampai sebatas ini, oh ada LPDP juga ini gitu. hmm, Eh, AS. Nah, itu kan seingat Budi ya dulu masih ya, ya, beasiswa dosen Indonesia khusus untuk dosen. Akhirnya dicoba aja AS sama LPDP. Nah, setelah dicoba, ternyata dari AS nih mendapatkan respon yang lebih positif gitu loh. Jadi goal oke. utama nggak ada AS gitu loh. Jadi kalau Ya, dibilang faktor luck, iya, tapi nggak murni luck ya, tetap usaha ya, ya ya. sebagai proses. Jadi nggak ada Nggak target mungkin nih lah. itu karena Ya, berarti bisa disimpulkan waktu itu nggak ada kan ya usaha yang sungguh-sungguh, maksudnya juga belum siap secara proposal terus dari awal-awal itu benar. ya, dan juga ada kira-kira berapa yang disebar itu selain AS, proposal-proposal. Kayaknya itu kalau proposal itu ngirim ke, kan kita kalau S3 tuh nyari supervisor dulu ya Kak Dana Oke, ya. ya, Nah, supervisor tuh ya, kayaknya sempat nyebar sampai proposal. 50 70 supervisor itu. Ingat banget. Wow. Kemudian pas beasiswa kurang lebih ada sekitar 10-an beasiswa mencoba itu. Ya, Alhamdulillah ada beberapa sebagian ya ditolak lah gitu. Ada sebagian juga ya, parsial, ada sebagian juga lancar kayak gitu. ya, Dan sebenarnya yang terkait sama yang di Bandung lagi, saya tuh oke. sebenarnya coba AS tuh 2 kali Kak Dana, Ah, faktanya. Saya ya, di balik di Bandung itu 2016, kayaknya kalau nggak salah Januari ya kita balik itu, kemudian Februari sudah bukaan AS. Iseng aja, kayak gimana sih AS? Pengen tahu karena padahal belum siap proposal apa. Nyoba gitu, habis itu harus proposal ini. Coba, alhamdulillahnya masuk shortlisting karena ini pun saya baru tahu dari teman-teman ketika kita ke Jakarta shortlisting, teman-teman bilang gini, ada teman yang kita yang eh, di Bandung itu sekelas itu juga bilang lah hebat ya dapat shortlisting gitu. Saya nyoba 2 3 kali nggak pernah dapat ya, shortlisting gitu. Bener ya sesulit itu, nggak tahu juga ya sesulit itu. ya, Pas 2016 ternyata ada 2 orang juga itu masuk shortlisting teman di Bandung. Ada ya. ini mungkin ibu sebutin ya Kak Dana Ya, ya boleh, boleh. namanya. Ya. Waktu itu barengan sama Bu Aan dari UNUD Ah, sama Pak yang dari Jombang tuh Pak Badrun. ya, ya, ya. Kita shortlisting bertiga itu tes Wow. IELTS di Jakarta. Akhirnya yang keterima Pak Badrun. Itu inget banget Hmm. 2016. Ya, Kita ya, nggak ya. dapat. Nyoba lagi dan itu ketemu juga sama dosen Udayana namanya Mbak Septi dari kedokteran pas 2016 nggak lolos juga. Ya, ya. 2017 apply lagi, lolos lagi shortlisting. Sampai ada salah satu temen kayaknya Mbak Ari deh sempat yang masih chattingan waktu itu. Aku nyoba nggak lolos loh shortlisting gitu dan ada teman-teman dari kampusnya juga nggak lolos loh. Aku ngajuin lagi lolos lagi yang 2017 ke Hmm. shortlisting. Itu kalau nggak salah barengan lagi sama Mbak Septi yang dari Oke. kedokteran Udayana ini ketemu wawancara. Dan kebetulan di 2017 kami berdua nih lolos Wow. sampai final kayak gitu. Wow. Nah, eh, jadinya apa ya? Menariknya jangan pernah give up gitu aja intinya. Kalau Yes. ada ini gagal di satu pintu dan bagusnya kan AS tidak ada batasan umur ya teman-teman. Ya. Mungkin agak berbeda dengan PDP.
Ya, Jadinya dicoba aja sebatas ya. masih ada kesempatan. Dan IELTS juga berapa minimal? IELTS itu kalau tidak salah ya itu untuk PhD untuk lamar S3 itu 6,5. 6,5 ya. Sorry 6. 6 untuk S3 aja untuk lolos di seleksi doang. Tapi Ya, nanti pas masuk lolos di final itu tergantung dari kampus ya. tujuan. Dan Dan itu dikasih bagusnya sekolah lagi gratis ya untuk IELTS-nya ya. ya, persiapan. Jadi misalnya kayak Kak Dana lolos di shortlisting, di sana itu bukan hanya tes interview aja Kak Dana, tapi juga Hmm, di dapat IELTS, tes IELTS, ya. official IELTS gratis. Dan Wow. kalaupun kita nggak lolos tahun 2016, selebaran hasil IELTS itu kita dikirim ke rumah. Wow. Ini Dan ya. eh, biaya transportasi pesawat itu kita dibiayain untuk waktu interview Wow. itu. Jadi sepertinya satu-satunya beasiswa yang memberikan IELTS gratis dan sekalian bimbingan ya, ada kelasnya ya. Ya, setelah lulus, kemudian dilihat dari nilai IELTS. Kalau nilai Oh, IELTS minimal 6,5, ya. dapat departure training 5 minggu. Kayak Wow. gitu. Ya. Nah, kalau ada sedikit rahasia dari saya itu mencoba 7 kali, teman-teman. 7 kali bahkan nggak lolos shortlisted ya. Rezeki saya di lain ya, di LPDP dan sampai tembus ke Ya, Australia juga. Oke, Kak Brady, menarik sekali betapa ya terus mencoba beberapa kali. Ini pertanyaan yang mendasar. Kira-kira eh, dokumen apa saja nih yang disiapkan untuk scholarship ini? dokumen basically pasti ada ya tercantum. Setahu saya masih masih sama ya di tahun 2017 sampai Hmm, sekarang. Saya pernah soalnya kemarin bantu temen apply juga, walaupun belum berhasil juga ya, tapi secara dokumen kurang lebih masih sama. Jadi pasti ada ijazah ya, ijazah dari S1, S2, itu pun harus ditranslate juga, diupayakan. hmm, Kemudian waktu itu ada yang mandatory dokumennya, ada ya, yang opsional. Kalau saya sih kemarin kalau memang opsional itu bisa dipenuhi kayak ada akte kelahiran apa saya penuhi semua gitu. oke, Bahkan translate di penerjemah tersumpah ya. Waktu itu saya ya, kebetulan di IDP ya, di IDP ada translator yang tersumpah, jadinya menggunakan jasa itu. Kemudian untuk S3 juga diminta dokumen selain dokumen akademik, dokumen rekomendasi ya, oke, rekomendasi dari rekomendasi akademis juga sama rekomendasi dari mungkin praktisi kayak gitu kalau bekerja. oke, Kemudian proposal pastinya ya, kalau mau S3. Jadi proposal dan juga ini opsional kalau dapat seperti LOE oke, eh, dari universitas di Australia atau bukti korespondensi supervisor, prospektif oke. supervisor itu. Calon supervisor ya. Itu sih jadi intinya sama waktu itu saya menambahkan ini Kak Dana. Jadi eh, saya berusaha dari standarnya yang dokumen diminta tuh kalau memang kita ada bisa memberikan lebih tapi dalam tanda kutip lebihnya jangan nggak relevan ya. Kalau masih relevan kita tetap bisa nambahin kayak waktu itu selain proposal kan diminta ada bukti keterlibatan kita secara leadership ya. Jadi kayak Hmm, mungkin dan apa gitu. Jadi bukan hanya secara verbal, karena mungkin saya basicnya oke, dari arsitektur ya, orang oke, visual dan desain. Jadi saya lampirkan foto-foto kegiatan juga, saya sisipkan itu di belakang proposal, dokumen itu. Kayak oke. gitu. Walaupun nggak ada tempatnya ya, tapi Ya, kayaknya kita bisa kok nyisipin yang penting relevan. ya. Kira-kira contoh-contoh apa karya leadership itu apa Kak? Bisa dikasih Oke, gambaran kita? Kalau kalau karya leadership itu kembali kesesuaian dengan roles kita di dunia akademis ya. Kalau saya di Ya, akademis ya. ya, Kalau di teman ada di praktisi juga. Kalau saya di akademis, ya. saya membahas mengenai di proposal saya adalah tentang cultural sustainable ya. Jadi Oke,
budaya yang berkelanjutan itu terkait dengan arsitektur. Nah, saya waktu itu ada kayak diberi kesempatan untuk kolaborasi sama researcher dari Jepang, dia ke Bali. Hmm, Nah, kebetulan waktu itu akhirnya saya yang ngelit mereka untuk di oke, konteks wilayah Balinya. Jadi oke. kan nggak bisa ya, maksudnya biar tidak skeptis ya, Bu, biar nggak ada trust issue secara verbal. Buktinya apa dong kalau kita menyampaikan kita pernah loh Oke. mendampingi researcher Jepang dalam penelitian ini. Ya, saya Mm-mm. tampilkan itu mungkin sama kayak kalau ada karyanya Kak Dana misalnya kayak dari Hmm, artikel ataupun report atau apapun kayak gitu. Itu yang ya. satu, yang kedua mungkin leadershipnya terkait dengan eh, keterkaitan misalnya saya masuk ke asosiasi profesi ya. Mhm. Mungkin kayak kalau desain mungkin diikat himpunan desainer interior Indonesia, IAI atau apa. Bagaimana bentuk keterlibatan dengan asosiasi profesi yang juga Hmm, relevan dengan topik kita di proposal yang kita oke, angkat sama oke, profesi kita juga. Jadi itu saya coba bawa kayak ada sertifikat mungkin sebagai pembicara, sebagai oke. mungkin kayak mentor atau narasumber kayak gitu. Oh, luar biasa. Jadi itu personal branding juga penting ya dalam hal ini. Benar, benar. Oke. eh Kira-kira di dalam mengisi aplikasi itu kan, itu supaya kita lolos shortlisting, kira-kira apa yang paling challenging atau ada tips-tips yang Hmm. mungkin kenapa kok bisa diterima? Kira-kira gimana? Kalau saya mencoba refleksi ya, Kak Dana ya, Ya, eh, refleksi dalam artian sebenarnya agak heran juga, alhamdulillah dapat 2 kali shortlisting. Tapi saya kayak eh, kecil hati juga sebenarnya kayak bener nggak sih ini karena kemampuan saya atau faktor luck aja kayak gitu. Nah, ya. karena saya berpikir dengan lulusnya tuh ada ketakutan, Kak Dana kayak Hmm, faktor luck, apakah saya akan siap nanti ya, studi lanjut beneran di Australia dengan kemampuan saya. Jadi mencoba refleksi, kemudian sampai waktu itu mencoba ngebedah lagi apa ya aplikasinya semua kayak esainya dan dokumen sama sempet diskusi sama teman-teman yang coba apply juga. Ternyata memang semua harus dengan strategi gitu. Jadinya memang oke. kalau dibilang saya pinter enggak, tapi saya mempertimbangkan strategi gitu. Jadi kalau orang pinter pasti lebih banyak ya dibanding saya gitu. Nah, strateginya adalah di essay juga Kak Dana, mungkin sama kayak LPDP ya kan kita bikin essay Hmm, juga di essay di AS ini menurut aku pribadi ya lebih terstruktur gitu loh. hmm, Terstruktur jelas ada berapa kata, kemudian nah di sini harus kita coba seingat aku ada Hmm, lebih dari 8 atau 10 poin essay. Lumayan hmm, banyak. Itu singkat-singkat. Nah, kuncinya adalah mungkin teman-teman nanti yang mau mencoba apply ya, ketika sudah bikin akun, pasti nanti bisa akses apa aja ya, isiannya. Di ya, situ harus membaca dulu pertanyaannya apa dan bagaimana kaitannya antara pertanyaan bisa pertanyaan nomor 2 ini memiliki kaitan ke-7, kelima oke, dengan ke-8 dan yang lain. Jadi ya, biar nggak redundant ya, biar nggak berulang lagi, biar nggak repeat, tapi ada tujuannya gitu loh. Dan hmm, juga dengan bukti-bukti kita tadi tentang leadership, tentang prestasi ya, akademis, apa itu di-mention di situ juga, Kak Dana. ya, Jadi ya, ada bukti, ada esainya kita. Nanti karena mhm, itu akan nyambung ketika eh, interview ya, ketika ya, proses shortlisting, ketika interview, itu menjadi poin yang akan diklarifikasi. ya, Oke. Jadi intinya sih kenapa bisa lolos lolos shortlisting? Kalau saya lihat menurut hasil refleksi saya sih karena saya saling mengkonekkan antara pertanyaan satu dan pertanyaan lainnya dan bukti realnya seperti itu. mhm. Mungkin zaman dulu belum ada AI ya. Sorry, zaman Nggak belum ada, daftar, nggak harus ada ya. harus Tapi dengan gimana? kata-kata. Kalau tipsnya untuk yang akan melamar ini apakah diperbolehkan atau kalau menurut pandangannya Kak Freddy?
Untuk teman-teman yang mau apply maksudnya ya Kak Dana ya, Ya, boleh nggak ya. Kak? Gitu ya. Oke, nah ini menarik ini. Eh, Teman-teman saya sarankan boleh pakai AI, tetapi tidak menjadi sebagai hasil utama, hanya Hmm. sebagai mungkin membentuk kerangkanya saja, tapi tetap konsepsinya kita. Karena eh, kunci utama dari AS ini adalah menjadi diri sendiri, kayak gitu. Hmm. Jadi Oke. saya menyadari Kak Dana, bahasa Ya. Inggrisnya ketika isi mungkin jauh tertinggal dengan teman-teman lain ya. Mungkin dari, apalagi saya ada teman-teman kemarin yang lolos bareng dari pendidikan bahasa Inggris apa kayak gitu. Udah itu yang oke-oke lah, Ya. grammarnya, susunan Ya. kata. Menurut saya ketika saya baca sekarang essay saya itu, menurut saya sih kayak aduh kurang banget, malu gitu loh bacanya. Mm-mm. Tetapi ternyata yang mungkin menurut saya dilihat dilirik oleh reviewernya ya atau Ya. asesornya itu adalah saya jadi diri sendiri dan memang itu yang saya lakukan sehari-hari. Nah, ketika Hmm. menggunakan AI, Ya. bagaimana AI ini juga tetap kita yang ngontrol gitu. Jadi Ya. dipersilakan sih kalau saya Ya. sih Kak Dana, tapi tetap kita ngontrol ya. Ya. Mungkin apa sih, bisa dikasihkan contoh nyata ya, cara menyambungkan dari kisahnya Kak Freddy ini ya, latar belakang pribadi, pilihan Hmm. studi, rencana kontribusi setelah kembali ke Indonesia itu alurnya gimana supaya ngeflow dan dilirik oleh reviewer. Oke. Kalau banyak ya orang-orang kalau memberikan strategi dalam pengisian aplikasi itu ada yang menggunakan metode-metode apa sih namanya? Pakai akronim-akronim gitu, Oh, singkatan dan oke, apa smart apa. ya. Nah, gitu. Nah, banyak ya, tapi kembali makanya saya bilang mungkin setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau saya pribadi sih kembali ya, jadi diri sendiri itu pertama. Kenapa jadi diri sendiri? Karena ketika saya buat proposal ada sesuatu hal yang saya ngerasa eh, kesenjangan gitu loh dalam konteks di arsitektur. Kemudian dari sini juga itu berpengaruh juga ternyata ke karir saya sebagai akademis ketika mengajar mahasiswa di Oke. arsitektur juga, di leadership dan yang lainnya. Mhm. Nah, dari situ ada sebuah kegelisahan gitu loh, Kak Dana, Nah, yang keresahannya ya. betul dari situ saya coba paparkan. Nah, itu alhamdulillahnya di EC itu sangat mendukung kayak kita mau curhat gitu, tapi dalam bentuk Oke, tulisan. oke. Sebenarnya itu. Tapi kembali ke koridornya tetap ke kita ya. Maksudnya jadi Ya, diri diri sendiri. Eh, jangan artifisial banget gitu lah. oke. Natural aja gitu, natural Ya. aja gitu. Di sini makanya itu yang membantu saya ketika kalau triknya ketika ada pertanyaan misalnya apakah ada obstacle atau kendala di lingkungan Mhm. kerja Anda misalnya. Mhm. Ya, saya jelaskan bahwa ada terkait dengan waktu itu bagaimana eh, ketika kita memiliki sebuah materi pengajaran tentang arsitektur, budaya dan lingkungan, Mhm. ternyata teoritis aja, di lapangan ternyata tidak Hmm. gitu. Ya, Nah, ya. mahasiswa ini sebenarnya kan kita menciptakan generasi berikutnya setelah kita yang lebih baik. Kalau kita membohongi mereka gitu loh, tanpa Ya, adanya realnya di lapangan, mereka akan jadi apa? Nah, disinilah ya. makanya saya bilang, oke, saya perlu loh untuk studi lanjut untuk mengetahui bagaimana sih strategi ini terkait waktu itu topik besarnya adalah multikultural ya saya ya, Kak Dana Ya. ya. Karena Ah, Indonesia itu tentang di unik bawah dengan subnya multikultural. multikultural ya. Ya, kayak Oke. gitu. Eh, Kemudian Indonesia multicultural, kemudian Bali sendiri itu juga kan multiculturalnya kental banget karena Ya. openness banget gitu, terbuka banget Ya. gitu. Saya bilang bahwa ada nih di Australia juga yang memiliki karakteristik yang sama. Kok mereka bisa sih merangkul multicultural dari dalam kaitan dengan arsitektur kayak much better gitu loh, Mhm. terutama dari konteks pendidikan arsitektur dan yang lainnya. Disitulah saya mencoba, oh isu saya ini, kemudian yang Ya. saya butuhkan ternyata ini, Ya. kemudian saya melihat Australia bisa menyediakan ini, gitu. Dan Ya. ketika saya balik, kontribusinya apa? Saya balik, balik lagi ke permasalahan yang tadi lagi kayak Ya. gitu. Oke. Jadi ada feedback kontrolnya lagi gitu Ya. Kak Dan. Kira-kira bisa di spill nggak, Kak?
eh, Mm-mm. proyeknya waktu itu yang disodorkan ke calon supervisor ini apa, terus keresahannya tadi Hmm. apa di bidang arsitektur. Kan saya jujur mikir ya, kok bisa gitu loh, arsitektur bisa kepilih jadi AS Bener. itu kan sangat, mereka kan apa ya, pemikiran saya gitu ya, butuh yang wah teknologi atau apa gitu, sistem informasi ya, gitu-gitu. Mungkin ini nih ya, ide Kak Freddy yang mahal ini bisa di-spill apa? Oke, nah ini menarik sekali pertanyaannya karena memang benar ini juga salah satu hasil refleksi saya dan strategi saya yang saya tadi bilang itu Kak Dana. Jadi eh, AS itu mungkin sama kayak LPDP sekarang ya, yang sekarang ya Kak Dana yang mereka memiliki field of priority-nya itu. Jadi memang tegas AS bilang kami hanya punya bidang-bidang prioritas ini, security, Hmm, ekonomi, health, apa semua itu. ya ya. Ada waktu itu ada tentang sustainable development Mhm. apa. Ketika nyari arsitektur tuh nggak ada centangnya pilihannya Kak Dana Hmm, aplikasi. Education masih ada Kak Dana. Nah education saya ya. bingung masih ada nih apa ya arsitektur masuk mana? Masalahnya saya bukan di arsitektur yang kayak tadi teknologinya bukan. Hmm, Kalau di politiknya enggak juga. Apa ya. ya gitu. Ada tulisan memang other. Kita harus nulis, Ya, harus ngisi ya, sendiri. ya, ya, ya. Saya tulis architecture and built environment kayak gitu. Jadi Oke. lingkungan terbangun. Nah, di situ saya mencoba mengkaitkan di essay lagi. Kayak tadi kan ada essay-nya mengkaitkan permasalahannya ini signifikansinya atau urgensinya apa gitu di essay Ya. dari proposal saya. Akhirnya selain di proposal saya nyambungkan juga di essay bahwa Mhm. isu saya ini memiliki kaitan dengan sustainable development. Di mana Ya. sustainable development kalau di zaman tahun itu masih bergantung pada tiga pilar ya, Kak Dana ya. Hmm. Sosial, ekonomi, sama ekologi. Nah, Hmm. ternyata UNESCO baru ngeluarin ada pilar keempat yaitu culture. Wow. Nah, saya angkat itu gitu. Ya. Pendekatan baru culture ada empat pilar yang harus mendukung sustainable. Nah, ketika ngomongin multicultural juga ada kaitannya multicultural ini dapat mendukung secara perekonomian, dapat mendukung Hmm. secara ketahanan negara, keamanan negara juga dan yang lainnya. Nah, wujud ekspresi dari multicultural orang-orang itu diekspresikan melalui arsitektur selain ada melalui makanan, Wow. melalui religi, melalui apa satunya arsitektur. Nah, gimana caranya arsitekturnya memiliki peran dalam merangkul mereka gitu loh, Kak Dana. Oke. Nah, saya Luar mengambil kasusnya biasa. kalau di Bali itu adalah ngambil case study, Kak Dana. Case Hmm. study-nya adalah Menarik. kelenteng gitu. Karena kan multicultural-nya banyak ya. Kita di sini ada masjid juga dengan ukuran Bali, Kak Dana. Ada gereja, masjid dan Ya. 5 tempat ibadah dalam satu komplek. Nah, tapi saya ngambil satu yaitu kelenteng di mana sejarah Tionghoa kan paling lama ya, paling Ya. solid lah di Indonesia, terutama di Bali. Itu jadi itu saya Oke. mencoba mengkaitkan itu sih Kak Dana. Wow. Sedetail itu ya. Bagaimana filosofi di balik arsitek bisa menggambarkan multicultures, ketahanan pangan, keamanan. Wow, Ya, luar biasa sekali. Ya, ini mungkin new insight buat teman-teman pemburu beasiswa. Eksplorasi idenya ini luar biasa, bisa diaplikasikan di beasiswa Anda. Bagaimana kalau saya lihat Kak Freddy ini ya dari satu ide pokok tentang arsitektur bisa merangkul beberapa aspek itu sungguh luar biasa. Ini intinya ada, sekarang ini mm-mm. ya untuk teman-teman yang bidang keilmuannya memang nggak ada di list, jangan give up gitu loh, itu aja. Apalagi Oke, kayak di apa karena pasti ada saling bahasanya mungkin kasarnya ya, yang ya, idiom sekarang itu cocok logi lah gitu, tapi real gitu, realistis gitu oke, lah. oke. eh ini pertanyaan klasik ya. Ada juga yang di form itu biasanya bagaimana menjelaskan alasan memilih jurusan dan universitas agar tidak Hmm. terdengar terlalu umum. Ini kan ya, Melbourne Hmm. Uni ya.
salah satu Nah, ini ada top. cerita menarik di sini, Kak Dana. Ya. Jadi ada juga ditanyain juga di essay-nya itu apa pertimbangan kayak Kak Dana tadi bilang apa pertimbangan dalam memilih jurusan, prodi, fakulti sama universitinya. Kembali kayak tadi yang saya mention kebutuhan saya apa ada kegelisahan ini, kemudian saya menemukan kondisi di lapangan seperti Mhm. ini, kemudian ini mempengaruhi karir saya, mempengaruhi Ya. dan tidak perlu kita memberikan kontribusi secara luas kalau saya Kak Dana dalam konteks Ya. gini. Nggak harus kok permasalahan ini kita akan harus Ya. memenangkan Nobel gitu atau enggak Jadi menjadi Avenger. ya benar gitu. Nggak perlu superhero yang segitu. Untuk komunitas kecil saja gitu Kak Dana. Itu sangat Oke. sudah bermanfaat. Ya. Nah, akhirnya saya bilang kecocokannya adalah mungkin agak berbeda ya Kak Dana bagi teman-teman yang mau apply master sama Mhm. PhD. Karena kalau master, mungkin kalau master by research sama PhD karakteristiknya kurang lebih sama harus mendapatkan atau menemukan supervisor ya Kak Dana ya. Ya. Kalau bisa dulu itu. Walaupun AS ini tidak mewajibkan Kak Dana, Mhm. ada LOI. Yang penting dia Ya. bisa ketika sudah lolos, waktu PDT itu, pre-departure trainingnya itu, baru mulai nyari, itu bisa. Tapi kalau saya pribadi kemarin saya berusaha ngasih keyakinan dulu ke reviewernya ya. Jadi mereka Mhm. yakin saya punya semuanya gitu. Nah, dasar pemilihan saya itu kemarin adalah bukan dari kampus sebenarnya Kak Dana, tapi dari supervisornya. Jadi Hmm. pandangan saya adalah Ya. awalnya dari kegelisahan saya menemukan oh ada nih supervisor yang memiliki research interest yang sama, dia memiliki track record seperti ini dapat mendukung saya. Dan Ya. dan ternyata dia mengajar di Unimelp kayak gitu. Dan di sini Oh. startingnya. Ternyata Ya. Unimelp juga menawarkan ada bidang-bidang atau research yang tentang multicultural kayak gitu. Ya. Nah, di sini mulai menjadi nilai tambah ya, mendukung Ya. kegelisahan yang tadi untuk kayak oh iya benar berarti dengan kegelisahan aku dapat wadah ini untuk bisa Hmm. mungkin curhat, dapat insight baru dan yang lainnya. Tapi menariknya waktu itu saya sampai dapat LOE, saya lampirkan di aplikasinya itu. Kemudian seingat saya waktu itu ada berapa ini ya yang interview saya itu kalau nggak salah 3, 4, 5 ada 5. Dua Indonesia, dua Australia, 3 Indonesia. Hmm. Tapi itu seperti diskusi sesi interviewnya sangat sangat enak banget gitu. Di situ mereka happy, oh udah dapat LOE ya, udah dapat supervisor gitu. Berarti kampusnya udah pas cocok, oh iya kayak gitu. Ya. Nah ini mungkin langsung lompat aja ya ceritanya Ya. ketika saya dapat di kampus itu. eh ter- saya ingat banget waktu PDT. Jadi kalau PSD itu ada 2 kali training pada Hmm. Dana yang master. Kalau master 5, jadi kita kalau PDT 5 minggu itu gabung sama anak master. Oke. Kemudian ada dua minggu itu ekstra untuk yang PhD Oke. extension namanya. Jadi kita kayak dilatih untuk proposal dan presentasi itu. Nah, Hmm. waktu itu dilatih juga sama profesor yang dari Indonesia satu sama profesor dari Australia satu. Di Oke. sini udah disampaikan teman-teman, ini pasti membahagiakan buat kalian sudah sampai tahap ini tinggal berangkat, udah visa dan yang lainnya. Pesan saya adalah ketika berkuliah nanti jangan kaget ya, apalagi kalian udah dapat supervisor, jangan kaget dengan budaya kami di Australia ketika supervisor kalian akan pindah kampus. Ya. Nah, karena itu hal yang wajar Ya. di Australia kayak gitu. Ya. Kita kita ya teman-teman dan saya pribadi mungkin lebih cenderung gini. Oh, kayak gitu ya sudahlah, nggak mungkin eh, Iya. kita mengalami itu. Ternyata apesnya aku kena dong itu. Tapi nggak ganti ya, tetap ganti ya. Dikasih pilihan. Ah. Alhamdulillahnya, makanya ini tips juga ya teman-teman. Mm-mm. Ketika melamar PhD mungkin apapun ya, baik LPDP, baik skema beasiswa apapun,
kalau saya pribadi ya, mungkin kalau sekarang kayak LPDP ada skema universitas terbaik dunia kayak gitu ya, Kak Dana Ya. ya. Mungkin kembali ke Mm-mm. preferensi orang. Kalau saya cenderung sekarang melihat adalah supervisornya dulu, karena itu adalah kayak Ya. jodoh kita, pasangan kita yang akan diajak hidup selama 4 tahun atau mungkin 5 tahun untuk menggarap riset kita. Ya, Kalau betul. tidak satu jalan, konflik, Ya. waduh susah banget itu. Nah, ini Ya. kejadian ini. Alhamdulillahnya aku dapat supervisor yang supporting banget gitu, baik secara Ya. personal maupun secara profesional. Akhirnya itu kan kalau di arsitektur dalam waktu 1 tahun sudah harus 1 tahun ya saya lupa ya, 1 tahun udah harus ini ya COC ya Kak Dana ya Mm-mm. kayaknya kalau nggak Mm-mm. salah. Kalau Confirm. health itu baru 9 bulan. Kalau Ya. health 9 bulan. Saya itu di bulan ke-10 atau ke-11 diajak ngomong sama supervisornya. Freddy, aku ada tawaran pindah kampus lain. Udah mikir, proposal sudah mau COC, udah mau kayak ujian proposal yang ada di Indonesia, udah penentuan jadi PhD kandidat gitu, udah aduh, Ya. di situ lalu gimana gitu. Ya kembali ke kamu ya gitu. Soalnya Hmm. saya dapat tawaran jabatan yang baru, finansial tentunya, kemudian dia dapat mendapatkan posisi ya menjadi mungkin kayak kepala research laboratorium atau apa, saya nggak tahu. Gimana Freddy mau pilihannya adalah eh, boleh kalau mau tetap di sini. Kebetulan kan aku ada 2 supervisor ya. Nanti supervisor yang kedua jadi supervisor satu plus dicariin. Tapi ya kalau Hmm. mau supervisor kedua jadi yang satu kita tanya dulu. Atau pilihan kedua kamu ikut gitu. Katanya kalau ikut kemana? Ternyata pilihannya adalah bukan pilihan, udah cap gitu ya, ke University of Tasmania. Beda pulau ya. Nah itu pindah pulau, pindah gaya hidup yang dimana di Melbourne itu metropolitan sekali, Metropolitan. ke Tasmania yang urban suburban. Ya. Akhirnya mikir ini juga demi kelancaran studi. Kalau dapat supervisor lain itu akan mempengaruhi ke masa studi, ke takutnya ngerombak lagi proposal Ya. kayak gitu. Akhirnya ya sudah sih ikut kamu aja gitu. Akhirnya setialah sama supervisor ini, ikut saja gitu. Bener Fedi, sampai diyakinkan kamu tahu populasi di Tasmania itu berapa? Beda loh dengan Unimel, kayak dia tuh malah kayak aku mau ikut tuh kayak anak kecil tuh, karena mungkin aneh kan, aku mau ikut pak, aku mau ikut, jangan kamu tahu kayak gini udah kayak gitu. Ikut. Akhirnya ya udah kalau fix ikut. Nah di situ transisinya cukup panjang Kak Dana, saya sehingga Hmm. di bulan 13 Pak, bulan ke-14 baru COC karena proses transfer. Alhamdulillahnya Ya. menerima mahasiswa itu pindah asal masih dalam satu list kampus yang di AS, dan Hmm. Tasmania masih dalam satu listnya itu. Akhirnya ya pindahlah ke situ gitu. Wow. Jadinya Oh. pertanyaan Kak Dana tadi, apa pemilihan kampus dan yang lainnya, sebenarnya itu nomor 2 dan sekian ya Kak Dana. Hmm. Tapi yang pertama itu di supervisornya itu. Tapi kembali ke preferensi individu dan teman-teman nanti yang mau apply ya. Tapi Ya. pesan saya sih ya kayak tadi mungkin Kak Dana mungkin sepakat juga. Dan ada teman juga yang mengalami ini ketika sudah tahun ketiga apa hampir mau keempat Kak Dana. Supervisornya Hmm. pindah dan dia nggak mau mahasiswa itu ikut dia. Jadi dia harus, sehingga harus sampai tahun ke-7 baru lulus Kak Dana. Ya, 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 ya. Itu sih Wow. semoga teman-teman yang nyimak Ya. nanti dapat ya esensinya, Oh. karena urgensinya dalam memilih kampus Oh, itu atau berarti ke Tasmania ya setelah itu ya. dunia. Dan ternyata baru ada hikmahnya Kak Dana. Waktu itu kan Hmm. lockdown. Ya, 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 ya. Aku kena lockdown nggak bisa balik karena border ditutup. Tasmania ini paling aman untuk COVID, Hmm. nggak pakai Oke. masker. Beda dengan ini itu. Kemudian yang kedua, ternyata baru itu mimpi saya, aku dari SMP dulu kepikiran pingin kuliah di kayak Scotland, di apa yang kayak di range apa. Mirip-mirip Lah ya. kok kak terwujudnya di situ gitu. Dan Ya. alhamdulillahnya eh, selesai bisa tepat waktu juga itu sih.
luar biasa. Ya, ini hampir sama seperti saya kasusnya. Saya juga pindah, cuman uniknya tetap Hmm. jadi supervisor saya dengan beda uni. Jadi tetap nggak apa-apa. Jadi kita banyak online sih. Tetap dia Oh gitu, sebagai berarti ya tapi oh tetap dosen. jadi supervisor ya Kak Dana ya. Yes. Jadi ya seperti supervisor tamu itu ada surat tertulis, tetap email-emailan sih. Jadi ini kampusnya tetap Melbourne atau ijazahnya? Enggak, jadinya jadinya hitungannya aku punya 3 supervisor. Jadi Hmm, supervisor aku tetap dari Unimel. Di Tasmania aku dapat supervisor yang lamaku sama supervisor baru lagi. Kayak gitu. oke. Berarti tetap lulus dari Uni Melbourne ya? Jadi dari UTAS jadinya kalau Oh, ijazahnya. Tasmania ya. Oke. Karena kan itu transfer. Jadi mungkin beda dengan Kak Dana yang dapatnya di situ. Tetap Ya. ya. Tapi kalau karena ini primary supervisor, aku nggak tahu ya mungkin apa aturan AS. Aku ikut dia jadi harus transfer karena mungkin kapasitas dari primary supervisor itu biar lebih lapang ya untuk ngebimbing Ya. ini. Tapi eh, kemarin waktu kita kan kalau di Australia nggak kita blend review ya Kak Dana ya untuk di Mm-mm. tesisnya gitu ya nggak ada kayak apa FIFO ya Ya. FIFA apa yang kayak di UK atau apa gitu. Nah itu reviewerku kebetulan adalah profesor di Unimel gitu. Oke, oke, oke. Ada 3 reviewer, satu dari situ, satu dari Singapura, satu dari UK kayaknya kayak gitu. Jadi Oke. pas soalnya kan harus mencari topik pengujinya harus mencari sesuai dengan bidang keilmuannya itu. Oke, berikutnya pertanyaan seputar interview yang seringkali Hmm. sudah satu langkah, wah sudah sangat senang gitu ya. Sudah shortlisted, ini pertempuran terakhir di interview. Ya, mungkin bisa Hmm. dibagi tips-tipsnya dan juga pernah gagal ya. Kira-kira Ya, kenapa gagal itu atau ada tips-tips atau apa yang paling challenging pertanyaan-pertanyaan? oke. Nah, ini menarik juga pertanyaannya karena miris sebenarnya kegagalan yang percobaan pertama. First attempt ini miris banget karena kita akan terutama yang di PhD kalau kita fail ya di tahap interview kita akan dikirimin email beserta alasannya. Hmm, Kita tahu jadi oke. waktu itu interview dari interview awal ketika dipanggil eh, teman-teman yang mau apply ya ini hati-hati ketika masuk shortlisted jadi shortlisted AS ada 2 jenis uji kompetensi lah istilahnya yaitu Ya, interview sama IELTS test. Ini oke. harinya biasanya beda. Ah, IELTS test itu pasti dilakukan secara massal semuanya di hari Sabtu. Kalau hmm. dulu aku di Kuningan ya kalau nggak salah itu di gedung itu di lantai berapa tuh Oh, massal nggak Sabtu. bukan di Bali ya? Nggak, Di, semua oke, dibawa ke Jakarta untuk Jakarta ya, ini. oke. Makanya tadi kita bisa reimburse tiket pesawat PP-nya itu di Wow, cover sama AS juga. Padahal masih baru tahap tes ya gitu. ya. Dengan ratusan, berapa? 600-an berarti ya? 600 gitu. Dan wah, luar Udah biasa. modal ya. Oke, jadi ketika sudah hari Sabtu kita IELTS tes selesai. Nah, otomatis Minggu kan libur ya. Ya, Nah, jadi teman yang nyiapin akomodasi ini gitu. Saya ya. ingat soalnya waktu itu Pak Badrun pas tahun 2016. Kalau nggak salah ya, maaf ya Pak Badrun kalau nonton ini yang mungkin saya lupa-lupa ini. Kayaknya Pak Badrun tuh dapat hari Rabu atau hari apa gitu loh. Ya. Padahal tesnya di Jakarta Sabtu. Hmm, Dana jadinya kan lumayan. Kalau kita bayangin sewa hotel lama banget gitu. ya. Buaan pun itu jadi dapat di Selasa atau apa. Jadi kayak Kak Badrun itu waktu itu dapat ada temen jadi bisa tinggal di sana. Nah, aku alhamdulillahnya selalu dapatnya itu di Senin 2 kali short listing ini. Jadi
Cuma Oke. stay 3 hari aja kayak gitu. Nah, itu disiapin ya teman-teman ya, Ya, yang nyimak ini biar tahu nanti bukan sehari selesai gitu. Beda mungkin kalau kayak kita yang LPDP itu ya, Kak Dana, ya. kan sehari selesai tuntas semua. Nah ini enggak. Kemudian setelah IELTS hari Sabtu, itu hasil nunggu juga sekitar 10 hari atau 2 minggu baru diumumin hasil IELTS-nya. Kemudian interview sesuai dengan jadwal nanti. Kita interview kalau master tuh beda dengan yang PhD Yes, ya. ya. Yang PhD Mhm. kita dapat kurang lebih tadi tuh 5 profesor kalau nggak salah. Dan ditemani satu kayak mungkin moderator ya bahasanya ya Kak Ya, Dana. Orang Indonesia. oke. Nah, interview ini alhamdulillahnya menurut aku pribadi ini interview yang aku ikutin untuk semua beasiswa yang paling friendly. Hmm. Kita tidak ditanyain aneh-aneh baik secara personal, tidak kayak di pressure nggak. Bahkan yang saya tadi bilang ada satu moderator itu adalah orang Indonesia. Ketika kita bingung mau menjelaskan apa dalam bahasa Inggris, dia akan bantu untuk mentranslate. Wow. Ya. Itu. Kemudian ketika interview kita diberi kesempatan kalau nggak salah 10 atau 15 menit presentasi mengenai proposal kita. Tapi secara verbal, nggak ada Ya, slide atau apapun. ya. Kayak gitu. Beda sekali dengan Itu. saya ya. Kak Dana gimana memang Kak? Saya sempat wah di cerca proposal saya, tapi ya luar biasa. Oke, terus ada kira-kira Menarik. pertanyaan-pertanyaan challenging apa Mas yang masih Nah, diingat Kak Freddy? pertanyaan challenging waktu itu adalah terkait yang kalau ini ada kaitan ya, yang kaitan dengan kegagalan aku dari 16 ke 17. Yang challenging di 2016 ditanya masalah teori yang aku gunakan untuk di proposal itu. Itu satu. Hmm, Eh, Kenapa aku bilang itu challenging? Karena itu menyebabkan aku gagal. oke. Ditanya teori apa yang digunakan, aku cuma bilang waktu itu teori tentang kalau nggak salah vernacular architecture udah gitu, dari si ini tanpa menyebutkan spesifik. Ternyata dibilang ketika ada email aku gagal, dibilang teorinya kurang kuat. Oh, oke. Itu Kak Dana, nggak ada alasan lain. Tapi ada plusnya dia bilang leadershipnya udah oke, track record udah oke, hanya itu. Saya mikir Hmm, ya. Akhirnya, ini langsung lompat dikit ya. Jadi ketika ya, 2017, aku apply ya, lagi itu dengan proposal yang sama, Kak Dana. Aku hanya oke. merubah teori itu, aku Ya, elaborate lagi. Dan di 2017 ketemu dong yang ya, wawancara orangnya sama. Dan ya, dia inget Mas, kamu yang dulu ya, yang itu. Ya, yang aku bahas mengenai teori ya. ya. Lalu dia bilang, ya saya perbaiki teorinya lebih gini-gini. Akhirnya lolos hanya karena itu Kak Dana nunggu setahun Kak Dana. Hanya menambah satu kalimat saja di proposal. Oke. Nah, itu menurut aku challenging ya karena menunggu setahun hanya dengan karena Kalimatnya kesalahan apa itu. itu? Kalimatnya dia kayaknya nanya what kind of theory that you will be used on your dissertation atau apa gitu on your research gitu. Nah, aku bilang aku akan pakai teori Hmm. vernacular architecture. Dah itu aja. Titik. Di Cuman proposal itu ya? itu ya di proposal akhirnya aku tambah teori vernacular architecture dari si ini di Oke, tahun ini yang oke, dengan elaborasi indah itu. Hanya itu oke. Kak, ada nama satu kalimat aja miris banget. Habis itu challenging pertanyaan pertama. Yang kedua adalah menurutku yang challenging ini adalah ketika aku bilang, nah ini teman-teman harus siap-siap ya ketika mereka tuh akan kayak tadi aku mention di awal, mereka akan klarifikasi terkait dengan isian biodata kita, Kak Dana. Hmm, CV-nya kita, apalagi essay-nya kita, rekam jejak kita, mereka akan cross check semua itu. Waktu itu hmm. karena aku mention di CV aku proposal sama rekam jejak, aku terlibat di asosiasi profesi Kak Dana. Aku bilang bahwa Hmm. ketika kembali dari studi, aku akan mengajak nih asosiasi profesi untuk bisa menyelesaikan masalah aku. Wow. Pertanyaannya waktu itu belum kepikiran adalah
bagaimana kamu menggerakkan asosiasi profesi? Sementara kadang mereka punya kepentingan-kepentingan lain itu gitu loh. Sementara kepentingan kamu kan bisa aja kepentingan pribadi dianggap oleh mereka. Ya. Apalagi ini eh, walaupun dibilang levelnya masih regional atau provinsi, bagaimana banyak kepala loh. Nah, itu diukur leadershipnya, Kak Dana. Bagaimana Hmm. kita melakukan diplomasi atau apa. Untuk Ya. sorry, menurutku itu challenging ya, karena aku nggak kepikiran gitu loh. Mereka akan Sangat nanya ide cepat itu. berpikir ya. Benar. Soalnya berpikirnya kan ketika ngomongin asosiasi profesi, benar banyak kepala, Mm-mm. banyak kepentingan, baik mungkin di Ya. politik, baik di apa. Ya. Sementara kita menyisipkan kepentingan kita di situ apa kayak gini. Ya. Kalau aku tanya, apa kamu seberpengaruh itu? Ke- Gitu intinya. Ya. Dengan visimu yang idealis gitu ya. Benar, Kak Dana. Nah, mereka realistis ya kayak Ya. kita kan sebagai pemburu beasiswa dan mau S3 pasti idealisnya kenceng ya Kak Dana. Ya. Saya mau ini, saya mau ini. Tapi pertanyaannya para interviewer pasti gini, bener nggak ini bisa di apa doable nggak ini bisa nggak nih diselesaikan, bisa nggak dilakukan ini. Nah, Ya. eh, sama teman-teman kalau bisa semuanya harus terukur ketika membuat sebuah misi bisa diukur dalam konteks saya mau berkontribusi terhadap ini. Kasih Ya. ukurannya dalam konteks eh, secara waktu timeline apakah jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kalau jangka pendek apa ini secara proporsi? Apakah kayak contoh jangka pendek waktu itu aku Oke. mentoknya jangka pendek, aku membuat sebuah buku kan Hmm. kayak realistis ya jangka pendek. Kalau jangka panjang waktu itu aku mencoba untuk mengajak government untuk membuat regulation kebijakan terkait dengan multicultural karena itu kan nggak mungkin jangka pendek itu Kak Dana. Ya. Nah Kajian-kajian itu ya. harus terukur seperti itu. Mm-mm. Itu sih yang challenging 2 poin itu yang akhirnya Ya. dipertanyakan oleh mereka. Terus sorry tadi yang masalah asosiasi itu jawaban cepatnya apa? Berpikir cepat. Terus jawaban Kak Freddy apa waktu itu? Apakah? Jawabanku itu adalah aku bilang kalau ya memang itu tantangan gitu loh karena ketika kita ngomongin asosiasi ini walaupun saya pun dekat dengan ketua dari asosiasi itu belum berarti membernya setuju kan gitu. Nah, saya menyadari bahwa itu perlu proses approachment yang step by step dan itu mungkin Hmm. saya akan ngajak ketika saya ada acara misalnya atau kegiatan research di kampus misalnya, saya mungkin akan coba sosialisasikan dulu ke mereka Oke. perlahan atau Oke. mencari celah di mana oh ini perlu loh ada kehadiran asosiasi dalam kegiatan Oke. ini kayak gitu. Perlahan Ya. dulu gitu. Makanya tak buatin kayak oleh karena itu saya ada eh, setting dengan timeline jangka pendeknya Hmm. saya buat buku tapi saya ajak asosiasi kayak gitu Kak Oke. Dana Ya, ya, ya. gitu. Jadi sesukar apapun, sesulit apapun nggak boleh jawaban down-nya nggak boleh belum terpikirkan ya Pak. Atau Jangan yang harus jangan dihindari dalam sebuah interview apa menurut Kak Freddy? dihindari di sebuah interview adalah eh, kalau bisa tetap ada pause-nya ya Hmm. berhenti sejenak untuk berpikir itu it's okay ya teman-teman soalnya mungkin kegagalan aku di pertama dan teman-teman ada nih teman juga di kampus lain di Bali dia gagal karena tipikal orangnya itu yang nyerocos terus jadi Hmm. kayak satu pertanyaan dijawabnya kalau satu pertanyaan jawab itu aja jangan maksudnya gini boleh kita kayak improve dikit ya tapi Ya, jangan terlalu panjang karena mereka masih menunggu kan pertanyaan lain Kak ya. Dana gitu. Jadi kalau bisa jawab kemudian sesuai dengan apa yang ditanyain, improve dikit kalau memungkinkan. Kemudian kalau ada kebingungan, pause dikit. Kemudian boleh kalau di AS ya nih Kak Dana ya, saya nggak Hmm. tahu kalau sekian Hmm. malam boleh kayak bilang, maaf, saya grogi, saya apa. Boleh kita dikasih kayak, oh minum dulu bentar atau apa kayak gitu. Nice. Biar tenangkan diri kayak gitu. Makanya pause itu Ya, penting. Jadi ya. jangan bilang saya nggak tahu itu Kak Dana atau enggak
nyerocos terus ternyata nggak nyambung. Kita mencari jawaban darinya. Gitu. Iya, 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 iya. Eh, ada nggak ngerasa kayak pertanyaan jebakan gitu ya? Ada nggak? Eh, Atau pertanyaan memang misalnya kayak gimana? mm-mm, Hmm. penelitian Anda ini rubbish. Nah, itu kan kayak membangkitkan emosi, kemudian harus menjelaskan atau Alhamdulillahnya nggak ada itu ya? dari awal sih mereka sudah memberikan bahkan apresiasi ya sebelum kita Hmm, presentasi mereka kayak udah ngasih pujian dari topiknya kita atau apa. Jadi itu kayak secara psikologi kitanya sudah pede di awal itu. hmm, Jadi kalau kalau jebakan mungkin dalam konteks memang mereka itu mau mengkaitkan antara profesi kita siapa sebagai apa, kemudian kemampuan leadership kita. Jadi jangan cuma oh ini anaknya orangnya pinter, ternyata oke. nggak ada kemampuan leadership. Kemudian apa nih kontribusi untuk Australia sama Indonesia? Jadi Mm-mm. bagaimana cara itu karena kan mereka menginvestasikan dana mereka ke kita. Jadi mereka juga berharap apa ini yang hasil dari riset yang juga bisa kami gunakan kayak gitu. Jadinya eh, itu ekspektasi mereka. Jadi Ya. keseimbangan ini yang perlu kita fokuskan. Jadi itu menurutku jebakan ya Kak Dana. Kalau aku Mhm. versinya aku karena mengkaitkan semuanya ini. Jadi bukan hanya ini hanya standing alone gitu loh terkait leadership. Ya, Leadership itu nggak bisa gitu. ya, ya. Jadi eh kalau tadi dari pembicaraan kita, desain ini juga arsitektur yang multicultural juga bisa diimplementasikan di Australia dan Indonesia, Benar. kira-kira gitu ya. Benar, karena kebetulan juga ini supervisor aku itu juga kayak tim ahli untuk Unimel, sorry kok Unimel, untuk Melbourne Government, untuk Victorianya. Ya, Itu tim ahli untuk membuat kebijakan mengenai tata ruang dari ya, Victoria. Karena kan di ya, Australia, benar atau banyak migran ya, ya. Apalagi kayak Melbourne ya, dan apalagi sangat Melbourne. sangat seni sekali kotanya. Benar, itu Melbourne. Tasmania pun seperti itu. Kak Dana Nah, mereka eh, kayak ada perkumpulan orang Tibet di sana atau apa bener-bener kayak mhm. maksudnya gini alhamdulillahnya si supervisor aku ini itu adalah tim ahlinya jadi risetnya memang tentang multicultural kayak sejarah kota tambang itu gimana Oke, karena oke, kedatangan para migran jangan sampai kayak gini. Eh, Australia ini ingin kan sebenarnya kekurangan populasi ya Australia itu ya, Kak Dana ya makanya invite orang-orang luar tapi bagaimana biar nggak ada konflik mereka tetap memiliki kesempatan untuk eh, hidup ya, untuk menjalankan perekonomian dan lainnya otomatis kan mereka berhak juga untuk mungkin ngumpul ya Kak Dana kan ada ya, satu suburb yang Vietnam aja apa mereka berhak tapi bagaimana wajah kota ini biar tetap tertata dengan baik. Kita tetap oke, merangkul mereka. Nah, oke. supervisorku ini alhamdulillahnya punya project ini juga. Jadi Wow. makanya topik yang aku bawa di Bali ini ternyata aku malah belajar gitu loh yang bisa aku bawa Hmm, sebenarnya juga di Bali. Nah, orang yang di supervisorku dapat sesuatu juga ternyata oh di Bali itu ternyata kayak gitu juga yang bisa mungkin mereka terapkan di Australia kayak gitu. oke. Jadi penanyanya berapa ketika interview? Kalau nggak salah ya Kak Dana satu dua tiga empat lima lima kayaknya Wow, 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Iya, terus disuruh Kalau nggak presentasi. salah ya, Nah, kurang lebih 4 sampai 5 kalau nggak salah oke. itu. Itu disuruh presentasi dulu ya, awardee-nya calon. Ya, awardingnya presentasi kurang lebih 10 sampai 15 menit eh, tanpa ada media. Jadi Hmm, explain ya, berdiri apa duduk? duduk Duduk duduk. aja Jadi ya. kita harus persuasi mereka itu. Oke, jadi di interview terakhir ini hampir semua terjawab ya. Kayak ada perasaan waktu saya interview itu ya.
eh, Hmm. lolos beasiswa itu perasaan yang saya dapeti ya waktu itu masih ada Kak Freddy sama-sama nungguin. Hmm. Wah, saya nggak yakin nggak lolos ini karena saya jadi cuman ini pengalaman saya cuman 30 menit, nggak ada 30 menit. Pertanyaannya juga sepertinya riset saya tidak begitu baik dan sepertinya juga tidak senang. Ada perasaan seperti itu atau saya sudah bisa menjawab semua gitu Kak Freddy? Ya, kalau yang first attempt yang 2016 ada ekspektasi ya kayak ih kayaknya aman lancar kok tadi interviewnya ya nggak lolos. Kemudian yang kedua Oke. yang saya katakan nothing tulus banget itu. Oh ya. Itu mungkin sepanjang sejarah hidup saya ngerasain apa artinya nothing tulus ya. Kadang Oh, balik dari Kuningan itu jalan kaki ke hotel tuh kayak ya sudah ringan. sih. Habis ini balik balik ke Bali bekerja seperti biasa ya sudah life must go on. Iya, Udah iya. kayak gitu alhamdulillahnya tuh lolos gitu malah. Iya. Rentang waktunya berapa minggu itu dari interview sampai pengumuman kira-kira? eh Coba tak inget itu kurang lebih shortlisting tuh kalau nggak Juni Juli. Jadi Mm-mm. AS tuh kan Februari buka, April tutup. April ya, akhir ini tutup. Terus kalau nggak Juni Juli, kemudian Agustus itu sudah ini kalau nggak salah shortlisting Agustus, Mm-mm. kemudian September Oktober itu sudah langsung PDT. Habis itu aku Januari tanggal 2 kalau nggak salah udah berangkat. Oke. Wah, luar biasa. Ya, untuk Gitu. ya kita sudah bersatu jam ya. Satu jam. Hmm. Oke, mungkin ada eh, apa mindset yang harus dimiliki oleh para pejuang beasiswa ini. Pesan-pesan untuk Kak Freddy. Ya, jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang, yang Ya, sedang eh, mengupayakan dan mengusahakan mendapatkan pendidikan lebih ya, lanjut lagi gitu untuk baik melalui beasiswa maupun BH suami ya. Ada kayak gitu teman beasiswa BH suami. dia orang tua. Ya orang tua boleh atau yang lainnya. Eh Alangkah baiknya jika kita memang coba sebelum mau kita apply, kita refleksi dulu ke diri sendiri deh Oke, kayak gitu. refleksi Ketika ya. memang kita mau ya ketika kita mau S3 ini, kita mau apa beneran nggak sih gitu loh. Kita Mm-mm. siap gitu loh. Jangan cuma ikut euforia atau FOMO-nya orang-orang oh S3 gitu, tapi ternyata pas sudah terjun tidak bisa menjalankan dengan baik gitu. Kita Oke, refleks dulu sebelum kita mau apply gitu. Kemudian baru memilih mana nih skema beasiswa yang bisa tepat gitu loh. oke. Karena itu semua perlu strategi ya, nggak bisa kita juga asal-asalan gitu. Tapi worth to try untuk semua skema, Ya, coba aja, nggak ada salahnya. Karena nggak tahu rezeki itu di mana ya, Kak Dana ya. ya, Kalau nggak mencoba kalau nggak mencoba kemungkinan gagal 100%. Kalau mencoba 50-50 kan gitu intinya. Itu. ya. Dan yang pasti adalah eh, mindsetnya adalah sekarang persiapkan diri kalau mau beasiswa, cicil dari sekarang, bukan Oke, hanya kayak secara akademis nulis atau apa enggak, tapi juga kegiatan di masyarakat dan apa itu jadi portofolio. Kumpulkan portfolio sebanyak-banyaknya. ya. Itu sih, Ah, Kak Dan. apa yang bisa peka ya, peka terhadap keadaan sosial dan kita juga berusaha memberi jawaban gitu kira-kira ya. Mungkin lagi satu rajin ikut conference ya Kak Dana biar Oke, networknya terbuka, mungkin bisa ketemu kayak prospektif supervisor atau mungkin teman yang bisa rekomendasiin kampus kayak gitu. oke. Untuk membangun personal branding gitu ya. Setuju Kak Dana. Oke, sudah 1 jam. Ya, nggak terasa ya 1 jam. Terima kasih buat insight-insight yang luar biasa dari Kak Freddy. Saya juga mendapatkan hal baru bagaimana kekritisan untuk berpikir, bagaimana memberikan koneksi-koneksi jawaban dan eh,
bagaimana hal yang dampak yang diberikan kepada masyarakat tidak harus yang besar, tetapi filosofi di balik itu yang penting ya. Jadi Hmm. keunikan juga boleh saya simpulkan di proyek riset yang arsitektur tapi Chinese buildings, Chinese filosofi dikaitkan dengan bagaimana multicultural di situ, bagaimana keamanan, bagaimana ya sustainability gitu lah ya. Luar biasa sekali idenya. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat untuk para pejuang beasiswa. Pesan dari kami, jangan menyerah, terus berusaha, dan ya masih ada waktu ya Kak Freddy ya untuk AAS sampai dengan Benar. akhir April. Ya, mungkin insight-insight ini bisa dapat diaplikasikan. Oke, mungkin itu sekian diskusi kita kali ini, podcast santai Zoom dengan Kak Freddy. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Terima kasih. Mantap. Anda sudah mendengarkan tips-tips dari narasumber. Saya juga menyediakan buku beasiswa dari nol. Buku ini menceritakan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa, dan eh, disediakan juga tips-tips bagaimana mulai dari awal persiapan, mengisi formulir, juga checklist, dan untuk wawancara, semua ada di sini. So, jangan lewatkan, lihat eh, link di deskripsi, Anda bisa mendapatkan buku tersebut. Dan terus ikuti channel ini, channel yang akan membawa Anda go internasional dengan beasiswa, fellowship, research grant atau hibah penelitian, dan juga visiting scholars. Terus ikuti, subscribe, dan share link bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya di channel ini. Bye-bye.